Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas satu materi, yaitu materi tentang sajangah atau berani membela kebenaran dan kejujuran. Sajangah adalah sifat terpuji yang merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Karena mulianya orang yang berani membela kebenaran atau kejujuran, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, kebenaran dan kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Ungkapan tentang orang jujur akan hancur merupakan pernyataan yang jelas keliru dan salah. Sedangkan Allah sendiri mensifatkan dirinya dengan kebenaran dan kejujuran. Kebenaran dan kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Itu jelas. Ketika kita berkata jujur dan benar, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Peta konsep untuk materi sajangah yang pertama adalah memahami makna sajangah, menganalisis makna sajangah dalam kehidupan sehari-hari, keterkaitan makna sajangah dengan mewujudkan kejujuran, sedangkan yang terakhir adalah mempraktikkan kehidupan yang jujur dan berani sesuai makna sajangah itu sendiri. Kemudian untuk pengertian sajangah menurut bahasa artinya adalah berani. Sedangkan menurut istilah, sajangah adalah siddatul qalbi inda labas, yaitu kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Jadi, sajangah adalah keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sesuatu yang benar secara gigih dan terpuji. Tidak takut atau mundur bila dicela dan tidak juga mengharap pujian dari orang lain. Keberanian dan kegigihannya dalam bertindak membela kebenaran adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berani berterus terang mengakui kesalahan, menyadari bahwa menyembunyikan kesalahan apalagi mempertahankannya adalah sebuah kebodohan. Namun tabah dan sabar di dalam menghadapi penderitaan adalah suatu sikap terpuji dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, sajangah bukan berarti berani dalam arti siap menentang kepada siapa saja tanpa mempedulikan apakah berada di pihak yang benar atau salah, atau justru berani dalam memperturutkan hawa nafsu. Ini jelas tidak boleh. Akan tetapi sajangah berarti berani yang berlandaskan kepada kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laisa sadid bisur'ah innamas sadidul ladzi yamliku nafsah indal khudab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat di dalam berkelahi atau menang di dalam perkelahian. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya, mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ini sebagai bentuk
sifat syaja'ah di dalam mengendalikan diri atau hawa nafsu ketika marah. Sekarang kita mau pilih yang mana? Apakah kita menjadi orang yang syaja'ah, pemberani karena Allah, atau justru kita menjadi orang yang takut atau pengecut? Ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki sifat syaja'ah. Ini perlu kita usahakan. Yang pertama adalah rasa takut hanya kepada Allah. Selama seseorang yakin bahwa yang dilakukan merupakan perintah Allah, maka orang tersebut tidak boleh takut kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang membuatnya takut, maka dia harus yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Kemudian yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Perlu senantiasa diingat bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, namun hanya sebagai jembatan kita untuk menuju akhirat. Seorang muslim tidak boleh ragu apalagi takut tidak dapat meraih kebahagiaan di dunia, asalkan dia bisa memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, tidak takut kepada kematian. Apabila kematian sudah datang, tidak ada yang dapat mencegah atau lari darinya. Dan kematian adalah sesuatu atau sebuah kepastian dan setiap orang pasti akan mati. Sehingga seorang muslim tidak akan takut kepada kematian, apalagi kematian karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat atau membaca sejarah Islam zaman dulu bahwasanya para sahabat banyak yang gugur atau meninggal dalam syahid karena membela agamanya. Ini adalah suatu bentuk keberanian yang bisa kita contoh di zaman sekarang. Meskipun tidak harus kita berperang, tapi melalui jihad-jihad yang lain. Kemudian yang keempat, tidak ada keraguan-raguan. Salah satu yang menyebabkan munculnya rasa takut adalah perasaan ragu-ragu itu sendiri. Apabila seorang ragu-ragu dengan kebenaran yang dilakukan, tentu akan menghadapi resiko itu sendiri. Bentuk resikonya adalah meninggalkan kebenaran dengan predikat sebagai orang yang merugi. Tetapi apabila memiliki keyakinan yang kuat, maka lahirlah keberanian. Kemudian yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Kekuatan materi diperlukan dalam perjuangan, tetapi materi bukanlah segala-galanya. Materi hanya dapat menentukan sesuatu yang terbatas dan sesaat saja. Sedangkan Allah yang menentukan segala sesuatu dan waktu yang tidak terbatas ini. Kemudian yang keenam adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berjuang untuk kebenaran tidak boleh takut, karena setelah berusaha dengan keras, maka dia akan bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah hasil dari pendidikan. Sikap berani akan lahir melalui pendidikan yang diterapkan di rumah, di sekolah, masjid, maupun lingkungan tempat tinggal kalian. Sebagai contoh, anak yang dididik dan diasuh oleh orang tua yang pemberani juga akan tumbuh dan berkembang menjadi pemberani. Namun sebaliknya, seorang anak yang dididik di lingkungan pendidikan yang kurang mengajarkan tentang keberanian, maka bisa jadi orang tersebut atau anak tersebut menjadi penakut. Itulah 7 faktor yang perlu kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk dalam kebaikan dan juga di dalam yang lurus, dan senantiasa untuk bisa melakukan syaja'ah. Demikian untuk materi syaja'ah pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.